Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة fakulla dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang sampai saat ini telah mencurahkan kepada kita, memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang tak terhingga, nikmat yang tidak akan mungkin untuk kita menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di pagi atau di subuh menjelang pagi ini, kita kembali diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian online rutin kita dari pembahasan kitab Sahih At-Targhib At-Tarhib karya Al-Imam Al-Mundhiri yang disusun ulang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan kita yang ke-15 di dalam pembahasan kitab ini, dan kita masih membahas bagian atau kitabul ilm, bagian yang ke-7. Nah, di mana kita akan bacakan hadis yang ke-112 dan hadis-hadis yang selanjutnya berkaitan tentang anjuran untuk menyebarkan ilmu dan keutamaan menunjukkan kebaikan. Baik, kita bacakan hadisnya. Hadis yang ke-112, hadis yang datang dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallam, dari Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma yalhaqul mu'minina min amalih wa hasanatih ba'da mauti ilman allamahu wa nasyarahu. Sesungguhnya di antara perkara yang mengikuti seorang muslim atau seorang mukmin dari amalannya dan kebaikannya ba'da mautihi, setelah kematiannya, ilman allamahu wa nashrahu, ilmu yang dia ajarkan dan ilmu yang dia sebarkan. Wa waladan salihan tarakahu, dan anak yang saleh yang dia tinggalkan. Au mushafan warathahu, atau mushaf yang dia wakafkan. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Au baitan li ibnis sabil banahu, atau rumah yang dia bangun khusus untuk ditempati atau disinggahi orang-orang yang lagi dalam perjalanan.
au nahran ajrahu, atau sungai yang dia alirkan, au sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya di saat dia sehat dan di saat dia masih hidup, yalhaquhu min ba'di mautih. Ya, semua itu akan mengikuti seorang mukmin sampai pun dia telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan tentang amalan-amalan kebaikan yang senantiasa akan tetap mengalir pahalanya sampai pun seseorang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahid daripada hadis ini dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala sebagaimana apa yang disebutkan dalam babnya, bahwa anjuran menyebarkan ilmu dan keutamaan menunjukkan kepada kebaikan, bahwasanya di antara keutamaan seorang yang telah mengajarkan ilmu dan menyampaikan ilmu tersebut, menyebarkan ilmu tersebut, itu termasuk dari kebaikan yang begitu besar. Kebaikan yang akan senantiasa terus mengalir pahalanya sampai pun dia telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tentu sebelum kita menyampaikan ilmu, sebelum kita menyebarkan ilmu, maka jalan yang harus ditempuh adalah kita belajar, kita menuntut ilmu, kita mempelajari ilmu tersebut. Karena kita tidak mungkin bisa menyampaikan ilmu kalau kita tidak memiliki ilmu tersebut. Maka belajarlah, lalu kemudian amalkan dan sampaikan kepada manusia. Nah, menyebarkan ilmu itu adalah kebaikan yang besar. Nah, bahkan menyebarkan ilmu itu lebih baik di dalam kondisi-kondisi seperti ini, di saat manusia jahil terhadap agamanya, ketimbang seseorang mungkin memberi dengan seluruh hartanya. Nah, karena kebaikan berupa harta itu biasanya hanya berujung kepada hal-hal yang berkaitan dengan duniawi seseorang. Adapun terkait dengan masalah ilmu, memberikan ilmu, maka itu akan mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Membuat seseorang untuk beramal saleh, beriman dan beramal saleh. Dengan ilmu, seseorang bisa mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dengan ilmu, seseorang bisa mengamalkan apa yang disyariatkan di dalam Islam, apa-apa dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan ilmu seseorang bisa meraih begitu banyak kebaikan. Di antaranya orang yang memiliki ilmu lalu kemudian menyebarkan ilmu tersebut, mengajarkan kepada manusia, maka itu akan menjadi wasilah atau sarana, salah satu sarana dia akan senantiasa mendapatkan pahala yang terus mengalir dari ilmu yang dia ajarkan tersebut, dari ilmu yang dia sebarkan. Nah, lalu disebutkan di sini di antara amalan-amalan yang lainnya, di antaranya adalah anak yang saleh, atau mewakafkan mushaf, membangun masjid, membangun rumah untuk orang yang dalam perjalanan, mengalirkan sungai, nah, bersedekah. Semua itu adalah kebaikan-kebaikan yang bisa dituai oleh orang yang mengerjakannya sampai pun dia telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita sebutkan hadis yang ke-113 yang datang dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, khairu ma yukhallifur rajul
min ba'dihi thalathun. Sebaik-baik peninggalan terhadap seseorang setelah kematiannya, setelah ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah waladun salih yad'u lahu. Yang pertama, anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Wa sadaqatun tajri yablughuhu ajruha, dan sedekah jariyah yang pahalanya akan senantiasa sampai kepadanya, mengalir kepadanya. Wa ilmun yu'malu bihi min ba'dihi, dan ilmu yang diamalkan setelah sepeninggalnya, setelah dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini 3 hal. Tentu di sana ada hal-hal yang lain, ada sarana-sarana yang lain berupa kebaikan yang akan senantiasa mengalir pahalanya, seperti yang disebutkan dari hadis yang ke-112 tadi. Di sini disebutkan 3. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan pembatasan ya. Nah, ini bukan pembatasan, dan setiap hadis dari Nabi SAW menyebutkan tentang jumlah itu bukan pembatasan. Hanya saja Nabi SAW ingin agar para sahabat fokus dengan jumlah tersebut dalam suatu waktu. Jadi sebaik-baik peninggalan seorang setelah dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anak yang saleh. Masya Allah, anak yang saleh ini aset yang sangat berharga. Tentu kalau para orang tua betul-betul memaksimalkan dan berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang saleh, maka anak yang saleh itu termasuk dari sebaik-baik peninggalan. Tatkala seorang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka anak yang saleh termasuk dari sebaik-baik peninggalan. Kita meninggal dunia atau kita tinggalkan dunia ini, kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita memiliki anak yang saleh, maka itu diantara sebaik-baik peninggalan. Karena akan senantiasa mendoakan kita, memohonkan ampun untuk kita. Berbeda kalau kita meninggalkan anak yang tidak saleh. Nah, belum saja kita meninggal dunia, kita sudah dititip di panti jompo karena enggan untuk mengurusi kita. Belum saja kita meninggal dunia, mereka telah musuh-musuhan, cekcok-cekcokan, bahkan bunuh-bunuhan karena harta warisan. Waliyadzubillah. Tentu kita tidak ingin seperti itu. Nah, olehnya itu, sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan anak kita adalah aset, sebaik-baik aset peninggalan kita. Dengan apa? Dengan memaksimalkan diri untuk mendidik mereka menjadi anak-anak yang saleh. Nah, yang kedua adalah wasadaqatun tajri yablughu ajraha. Sedekah yang senantiasa mengalir pahalanya. Sedekah jariyah. Seperti di antara yang tadi disebutkan adalah hadis dari hadis yang sebelumnya. Sedekah jariyah di antaranya adalah membangun masjid. Mewakafkan mushaf, mengalirkan sungai atau air atau menggali sumur, membangun rumah untuk orang yang dalam perjalanan. Dan yang semisal dengannya, semua itu adalah sedekah jariyah, amal yang akan senantiasa mengalir pahalanya sampai pun seseorang telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan yang ketiga, wal ilmu yu'malu bihi min ba'dih, dan ilmu yang diamalkan sepeninggalnya. Maksudnya dia telah mengajarkan ilmu sewaktu hidupnya, semasa hidupnya, sehingga tatkala dia meninggal dunia, ilmu yang diajarkan tersebut senantiasa diamalkan oleh manusia. Nah, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ridwanu alaihim ajmain, para tabi'in, lalu kemudian generasi setelah mereka tabi'ut tabi'in,
Mereka semua telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tapi athar-athar mereka, bekas-bekas mereka, ilmu-ilmu mereka itu masih kita dapati hingga saat ini. Bahkan saat ini kita lagi membaca dari apa yang diriwayatkan oleh mereka. Dari apa yang disebutkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad salawatu rabbihi wassalamuhu alaihi tatliman katsira. Kita bacakan hadis dari Abu Hurairah, dari Abu Qatadah, ya, dan sahabat-sahabat yang lain, dari tabi'in yang lain. Ya. Nah, ini semua ilmu. Ya, dan semua ini yang kita dapati saat ini terus mengalir pahala dia kepada mereka. Nah, maka ambillah peran. Ya. Jadikanlah kita sebagai penyambung stafet. Ya, perjuangan mereka dalam menyebarkan ilmu. Ya. Nah, ya, di antaranya kita harapkan dengan menyebarkan ilmu, ya, kita bisa mendapatkan dari apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berupa apa? Berupa pahala yang terus mengalir sampai pun kita nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Tentu hal yang kita ingatkan dalam pembahasan ini atau dalam masalah ini dan semua ibadah yang kita kerjakan hendaknya dibangun di atas keikhlasan. Ya, tatkala kita mengajarkan ilmu, hendaknya kita mengajarkan ilmu dengan keikhlasan. Ya, semana apa yang kita sudah singgung di pertemuan sebelumnya, ya, dari ancaman orang yang belajar ilmu, ya, yang seharusnya dia mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi semua itu dia kerjakan hanyalah untuk dunia, mencari kesenangan dunia. Nah, waliyadzubillah, akhirnya tidak mendapatkan apa-apa kecuali kebinasaan, kecuali kerugian. Demikian pula tatkala seseorang mengajarkan ilmu, hendaknya diajarkan ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan yang lainnya, bukan pujian, bukan karena ingin banyaknya atau manusia berpaling pandangan mereka, ya, senantiasa tertuju kepada dirinya. Nah, tidak. Tapi hendaknya dia mengajarkan ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan hadis ini sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min thalath." Ya, jika seorang meninggal dunia atau anak cucu Adam itu telah diwafatkan, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekatin jariyah, sedekah jariyah, atau ilmi yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, awaladin salih yad'ulah, atau anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Baik. Sedikit kita singgung terkait sedekah jariyah. Ya. Ataupun ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Ya. Alhamdulillah, ya, kita saat ini berada di penanggalan 2 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Maka amalan-amalan saleh yang dikerjakan di hari-hari ini, ya, dan di hari-hari kedepannya, ini 10 awal dari bulan Dzulhijjah, itu adalah amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan-amalan yang memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan saleh yang bisa kita kerjakan, yang semangat untuk kita kerjakan, ya, khususnya di hari-hari terbaik ini adalah, ya, bersedekah. Ya. Nah, dan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya bersedekah di 10 awal bulan Dzulhijjah, ya, as-sadaqatu fi asyri Dzulhijjah ahabbu ila Allah min as-sadaqati fi asyri Ramadan. Sedekah di 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketimbang bersedekah di 10 akhir Ramadan. Ya. Nah, perkataan beliau ini, kalam beliau ini datang berdasarkan
hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, "Ma min ayyamil a'mal salihah fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang dikerjakan seorang hamba, dari amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, qalu wala jihad fi sabilillah? Ya Rasulullah, apakah amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu menyamai atau mengalahkan atau tetap lebih utama dari seorang berjihad di jalan Allah? Kata Nabi SAW, wala jihad fi sabilillah. Ya. Sampai pun seseorang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, illa, kecuali rajulun kharaja bi nafsi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali seorang yang keluar berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya, atau dengan jiwa dan hartanya, dan dia tidak membawa pulang dari keduanya sesuatu apapun dari keduanya. Hartanya habis di medan jihad dan nyawanya pun melayang di medan jihad, kecuali itu mengalahkan pahala. Nah, maka kalau kita mampu bersedekah, banyak bersedekah di awal bulan Dzulhijjah ini dan amal-amal saleh yang lain, maka maksimalkanlah. Dan sedekah itu sering kita ingatkan, tidak mesti dalam jumlah yang banyak. Ya, tidak mesti dalam jumlah yang banyak. Seseorang mampu bersedekah misalnya dengan segelas air. Ya. Nah, atau mungkin 1 sak semen untuk pembangunan masjid atau pembangunan pondok pesantren dan semisal dengannya. Masya Allah, itu bisa menjadi amal jariah untuk kita. Apalagi di bulan-bulan yang mulia seperti ini. Baik, selanjutnya, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahmakumullah. Hadis yang ke-114. Hadis yang ke-114. Wa ruwiya an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Lalu diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'atun tajri alaihim ujurahum ba'dal maut. Ada 4 perkara yang senantiasa mengalir pahalanya, ganjarannya setelah seseorang meninggal dunia. Nah, yang pertama, rajulun mata murabitun fi sabilillah. Seorang yang mati dalam keadaan bersiap siaga dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah, memerangi musuh Allah. Fa ajruhu yajri alaihi ma umila bihi wa rajulun 'allama ilman fa ajruhu yajri alaihi ma umila bihi. Lalu yang kedua adalah seorang yang mengajarkan ilmu, maka pahalanya akan senantiasa mengalir padanya selama ilmu tersebut diamalkan pada orang-orang yang dia ajarkan. Insyaallah. Iya. Nah, di antara mengajar ilmu yang sangat baik, yang banyak orang sepelekan, itu mengajar TPA. Nah, mengajar dasar-dasar untuk membaca Al-Quran. Kita bisa memanggil keluarga kita, kemanakan kita kumpulkan kemanakan kita misalnya. Untuk kita ajarkan A, Ba, Ta. Kita ajarkan bagaimana dia baca Quran hingga dia bisa baca Quran. Kita ajarkan bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Kita ajarkan dia membaca suratul Fatihah dan menghafalkannya. Masya Allah. Setiap dia baca Quran, setiap dia baca suratul Fatihah di setiap rakaat dari rakaat salatnya, kita dapat pahala. Iya. Nah, ya. Ini khususnya para orang tua ya.
Para orang tua jangan mau kalah. Jangan mau didahului oleh guru-guru anak-anaknya atau ustadz-ustadzanya dalam mengajarkan kebaikan untuk anaknya, khususnya bagaimana tata cara membaca Al-Quran. Atau menghafal surah-surah yang penting, khususnya suratul Fatihah. Jangan sampai yang ajarkan anak-anak kita suratul Fatihah itu orang lain. Nah, karena mungkin kita tidak tahu bacanya. Nah, Allahul Musta'an. Hendaknya kita yang bersemangat mengajarkan anak-anak kita, karena kita mau meraih pahala yang banyak setelah kita meninggal dunia. Ilmu yang kita ajarkan kepada anak-anak kita dari ilmu-ilmu dasar membaca Al-Quran ataupun suratul Fatihah, sehingga dia setiap membacanya mengalir kepada kita. Dan ini juga motivasi bagi para orang tua. Untuk apa tadi? Untuk semangat mengajarkan anak-anaknya kebaikan. Demikian juga para ikhwan dan akhwat yang mungkin belum menikah, panggil kemanangan-kemanangan kita. Anak dari saudari kita, anak dari saudara kita, kita ajarkan mereka apa yang telah kita miliki dari ilmu. Nah, apa yang kita bisa kita ajarkan kepada mereka. Diharapkan hal tersebut akan senantiasa menjadi wasilah, sarana untuk kita meraih kebaikan yang banyak berupa amal soleh yang terus mengalir. Karena seorang yang mengajarkan ilmu, maka pahalanya akan senantiasa mengalir padanya sampai pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama ilmu yang diajarkan senantiasa diamalkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa rajulun ajra sadaqatan fa ajruha lahu ma jarat. Dan seorang laki-laki atau seorang yang mengeluarkan sedekah, selama sedekah yang dikeluarkan itu dimanfaatkan, maka akan senantiasa mengalir pahalanya. Wa rajulun taraka waladan salihah yad'ulah. Dan seorang yang meninggalkan anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuknya, mendoakan ampunan untuknya. Nah, baik. Selanjutnya hadis yang ke-115 dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam yastahmiluhu faqala innahu qad ubdiya bi. Dia mengatakan bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ia diikutkan di dalam atau di atas tunggangan Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, i'ti fulan. Fa'atahu fahamalahu. Maka Rasulullah SAW menjawab, datanglah kepada si fulan. Fa'atahu, lalu dia pun mendatanginya, fahamalahu, dan dia membawanya, memboncengnya, membawa di atas kendaraannya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilih au qal amilih. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan memperoleh seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Jadi awalnya orang itu datang kepada Nabi, ingin dibonceng sama Nabi. Tapi unta Nabi sakit. Sehingga tidak bisa membonceng, tidak bisa membawa kecuali lebih daripada satu. Dan ini pelajaran yang berharga dari hadis ini, diantaranya adalah bagaimana seorang itu, tatkala dia memiliki tunggangan, dia tetap memberikan hak kepada tunggangannya. Dia tidak membebani tunggangannya melebihi daripada bebannya. Nah, walaupun dia adalah seekor hewan. Nah,
Jadi begitulah Nabi ajarkan. Kita ini hendaknya menjadi manusia-manusia yang penyayang, sampai pun kepada hewan, apalagi kepada sesama manusia. Nah, jadi kalau seseorang memiliki tunggangan, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tunggangannya tersebut. Dia beri makan, dia tidak beri beban melebihi daripada kesanggupannya. Mungkin dia bisa bawa, tapi berat, karena mungkin dia sakit dan seterusnya. Ini di antara pelajaran hadits ini. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, i'ti fulanan, berangkatlah engkau kepada fulan. Jadi Nabi menunjukkan kebaikan, dan dia pun berangkat dan dibawa oleh fulan. Maka Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ili. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia tunjukkan tersebut. Dari orang yang mengajarkan, dari orang yang mengamalkan, dari apa yang dia tunjukkan berupa kebaikan. Masya Allah. Iya. Nah, ini anjuran dan keutamaan menunjukkan kepada kebaikan. Iya. Dan termasuk kebaikan yang paling besar adalah menunjukkan seseorang tentang, mengajarkan seseorang terkait agamanya, terkait ilmu agama. Karena ilmu agama itu akan membawa kebaikan dunia akhirat. Menjaga seseorang dari hal-hal yang dilarang dan memotivasi seseorang untuk beramal saleh. Nah, ya terkadang kita tidak bisa bersedekah. Terkadang kita tidak bisa membantu seseorang karena alasan yang syar'i. Tapi alhamdulillah datangnya hadis ini memberikan motivasi untuk kita menjadi sebab-sebab kebaikan itu bisa terlaksana, kebaikan itu dilaksanakan, dijalankan oleh manusia, sehingga kita pun berserikat dalam kebaikan. Kita tidak bisa bersedekah, ajak manusia bersedekah. Nah, kita dapati mungkin ada selembaran-selembaran, atau mungkin di Android kita masuk ajakan ta'awun untuk membangun masjid atau pondok pesantren dan semisalnya. Kita ada uzur, ada alasan, kita tidak punya, tidak bisa bersedekah. Tapi kita bisa berserikat dengan sedekah, dengan apa? Dengan menunjukkan orang. Kita kirim, kita share kepada sahabat kita, teman kita, keluarga kita. Sehingga kalau mereka yang berinfak, mereka yang bersedekah, kita mendapatkan pahalanya juga. Karena kita yang menunjukkan, kita yang mengajak mereka. Iya. Nah, dan itu bisa dibawa dengan makna yang luas. Dari semua kebaikan. Apa saja kebaikan yang kita menjadi wasilah, orang mengerjakan kebaikan tersebut, maka kita akan mendapatkan kebaikan itu. Iya, ini hadis di antara hadis yang agung di dalam Islam yang memotivasi kita untuk senantiasa menunjukkan kepada kebaikan, semangat menunjukkan kebaikan. Ya. Nah, karena dengan seperti itu kita bisa berserikat dengan kebaikan, dengan orang yang mengerjakan kebaikan itu. Dengan cara kita tunjukkan kebaikannya. Ya. Akhi, ukhti, ini lagi ada masjid. Siapa tahu kita lagi ada rezeki, bisa menyumbang, apa saja kita sumbang, kita tunjukkan. Ternyata Masya Allah dia sumbang 1 semen, dia sumbang uang 1 juta misalnya, atau bahkan lebih daripada itu, kita dapat. Karena kita menunjukkan kebaikan itu. Nah, jadi jangan kita sudah tidak bisa menyumbang, kita juga tidak bisa motivasi orang untuk berbuat kebaikan. Jangan seperti itu. Nah, baik. Ini keutamaan menunjukkan kebaikan. Hadis yang ke-116 sama ya. Nah, datang dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia berkata, ata rajulun Nabiy SAW fasa'alahu faqala ma 'indi ma u'tikahu walakin a'ti fulanah fa'ata rajulun fa'atah faqala Rasulullah SAW man dalla ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ili. Ini dalam redaksi yang lain. Jadi suatu ketika seorang datang kepada Nabi SAW meminta sesuatu. Akan tetapi Nabi tidak memberinya karena ada udzur, Nabi tidak punya.
Tapi Nabi menunjukkan, coba engkau berangkat kepada fulan. Ya, dia pun berangkat kepada fulan, dan si fulan punya, dia berikan kepada orang itu. Lalu kemudian Nabi SAW bersabda, man dalla ala khairin falau mithlu ajrin fa'ili. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Ya. Nah, baik. Hadis ke-117 sama. Ya. Nah, lalu kemudian hadis yang ke-118, hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu salika min ujurihim syai'a. Siapa yang mengajak kepada petunjuk, siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari orang yang mengikutinya. Nah, tanpa mengurangi la yanqusu zalika min ujurihim syai'a. Tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Masya Allah. Nah, motivasi untuk kita menunjukkan kebaikan ikhwani wa akhwati fiddin. Nah, mungkin kita dapati tulisan-tulisan di media sosial, status-status dari teman kita di media sosial berupa firman Allah, berupa hadis Nabi, berupa perkataan para ulama. Ya. Maka jangan berhenti dengan membacanya saja atau melike-nya saja, kasih jempol, tidak. Jangan berhenti sampai situ. Share, bagikan. Jika seseorang beramal, karena kita bagikan, berapa orang beramal, kita dapatkan kebaikan itu. Ya, apalagi di Facebook, ya, Masya Allah, seseorang bisa berteman sampai 5 ribuan. Belum lagi kalau dia gabung di grup ini, grup itu. Ya. Tapi ingat, ya, hendaknya yang kita share itu diteliti terlebih dahulu. Apakah betul-betul ya, telah sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, atau tidak. Sama dengan berita seperti itu. Ya. Hendaknya kita betul-betul meneliti, ya, dari apa yang kita share sebelum kita bagikan. Iya. Kalau kita lihat, oh iya, haditsnya sahih, benar, maka bagikan. Mudah-mudahan itu menjadi sebab kita mendapatkan kebaikan dengan orang yang membacanya dan mengamalkannya. Iya. Nah, sebaliknya, wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal itsm mithlu adami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min adamihim syai'a. Sebaliknya, siapa yang menunjukkan suatu keburukan, mengajak kepada kesesatan, maka dia akan memikul dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, tanpa menguranginya sedikit pun. Waliyahzubillah. Nah, ini ada ancaman ya. Ada ancaman mengajak kepada kesesatan, mengajarkan kepada keburukan. Ya. Nah, seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW, tidaklah ya, darah yang ditumpahkan yang terjadi, atau pembunuhan yang terjadi dari anak cucu Adam, kecuali anak Adam yang pertama ya, ikut berserikat di dalam keburukan tersebut. Kenapa? Karena dia pertama kali yang menunjukkan ya pembunuhan. Iya. Dia hati-hati dalam menunjukkan kepada keburukan atau mengajak manusia kepada kesesatan. Jangan sampai diikuti oleh manusia. Nah, tentu ini tidak kita inginkan. Sebaliknya yang kita inginkan adalah bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa semangat dalam menunjukkan kebaikan. Sehingga dengan kebaikan itu, orang-orang mengamalkan, mengerjakan kebaikan itu, dan kita pun mendapatkan pahala ya karenanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kemudahan untuk kita senantiasa beramal saleh dan menjadikan kita sebagai sebab-sebab tersebarnya kebaikan, ya, menjadi pintu-pintu terbukanya kebaikan. Ya. Naam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita atau memberikan keikhlasan dari setiap amalan-amalan yang kita kerjakan dan menerima dari ibadah-ibadah yang telah kita kerjakan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kelak mengampuni dosa-dosa kita,
menjauhkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Inna waliyudzalika wal qadiru alaih. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat untuk kami dan untuk antum sekalian. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.